Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kali ini kita akan ngobrol. Ini penulis sangat produktif, alumni Gontor Putri, sudah menulis 36 buku. Kita akan ngobrol ya, bagaimana proses kreatif menulis, dari mana kok bisa ada ketahanan, energi itu didapatkan, dengan Ustazah Ummu Salamah, alumni Gontor Putri tahun 2011. Assalamualaikum, Ustazah Ummu Salamah. Kaifal hal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, ini bi khair, Ustaz. Alhamdulillah, sehat walafiat, Ustaz. Ini tinggal di mana sih? Tinggalnya di Gresik, Ustaz. Di Gresik ya? Oh, iya, Ustaz. Bandeng. Salah satu yang paling terkenal Bandeng Gresik itu adalah tidak bau tanah. Wah, bener ya? Iya, Ustaz. Bener, Ustaz. Nggak bau tanah, gurih. Nggak bau tanah ya. Pokoknya paling enak lah Bandeng Gresik ya. Itu berapa tahun itu nulis 36 buku itu? Dari 2017, Ustaz. Berarti sekitar 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22. 6 tahun. 6 tahun, ya, 36. 6 tahun. Dahsyat ya. Sedikit itu, Ustaz. Masih sedikit. Oh, masih sedikit ya. Dulu di Gontor masuk tahun berapa, Ustazah Ummu? Dulu masuk 2008, Ustaz. 2008 ya? 2008. Kelas biasa atau kelas intensif? Kelas intensif, terus kemudian akselerasi. Gimana tuh kelas intensif kok akselerasi itu? Jadi kan masuk satu intensif, terus kemudian ikut akselerasi ke kelas 4, Ustaz. Jadi santrinya itu 3 tahun. Lo sebelumnya di mana emang? Kok bisa langsung akselerasi itu? Ihyaul Ulum. Di Ihyaul Ulum. Ihyaul Ulum, Ustaz. Mana itu? Gresik. Oh, di Gresik ya. Oh, jadi berapa tahun di Ihyaul Ulum itu? 3 tahun, Ustaz. 3 tahun. Oh, jadi ikut akselerasi langsung kelas 4 ya. 4, iya, 5, 6. Bagian apa dulu di OPPM? CID, Ustaz. Science Division, Qismul Ilm. Oh, sama dong kita ya. Qismul Ilm, Ustaz. Bagian sama penerangan. dong ya. Wah, saya sudah wawancara beberapa orang Qismul Ilm semua ini. Masya Allah, berapa orang juga itu Ustaz yang diwawancara? Oke juga itu kalau di Qismul Ilm ya. Mungkin karena faktor barokatologi, Ustaz. Oh gitu ya, barokatologi ya. Barokahnya Qismul Ilm, Ustaz. Amin, amin, amin. Mulai nulis sejak kapan? Kalau nulis sih lebih seriusnya itu 2017, Ustaz. Cuman kalau untuk Ustaz, tapi itu prosesnya udah dari di Gontor. Oh, di Gontor. Jadi kalau ngapain di Gontor itu? Kalau di Gontor tuh kan ada meeting gitu-gitu juga kan, Ustaz, ada majalah gitu. Jadi ya aktif di situ, Ustaz. Terus kemudian saya kan di Gontor 5 tahun itu sampai pengabdian kan, Ustaz. Oh, pengabdian, oke. Pengabdian di Gontor Putri 1 sampai selesai S1, terus sampai nambah 1 tahun kan setelah S1 itu, Ustaz. Pengabdian ya. Nah, iya, Ustaz. Nah, ketika itu jadi senat. Jadi senat itu kan ngurusin meeting, senat Usuluddin ketika itu, Ustaz. Oke. Ngurusin meeting, terus juga nulis gitu, Ustaz. Nah, ketika skripsi itu rasanya tuh suntuk gitu, Ustaz. Ngurusin dema juga iya, ngurusin senat juga iya, ngurusin jadi wali kelas juga iya gitu. Jadi kayak suntuk kalau misalnya ngurusin skripsi kan yang dibaca semuanya bahasa Arab, bahasa Inggris, terus kayak gitu, Ustaz. Jadi akhirnya kayak bikin apa ya, yang bikin refresh otak gitu, Ustaz. Skripsi butuh refreshing, ngapain terus? Jadi di sela-sela ngerjain skripsi itu, Ustaz, ngarang cerita, Ustaz. Ngarang cerpen. Cerita. Oh, cerpen, bikin cerpen.
Iya, iya Ustaz. Jadi bikin cerpen yang bikin senyum sendiri, bisa bikin sedih ketika membaca gitu. Jadi benar-benar refresh otak. Jadi cerpennya dikirim kemana emang? Ketika itu pernah nyoba ke salah satu penerbit, diantaranya ada penerbit Wahyu Kolbu. Terus pernah juga nyoba ke Republika, Ustaz. Tapi nggak diterima semuanya, Ustaz. Ada berapa cerpen? Ada berapa cerpen yang waktu itu ingat? Pas itu ada sekitar 10-an, Ustaz. 10 dikirim ya? Terus nggak ada yang diterima? Tapi jadi beda-beda. Tapi beda-beda, Ustaz. Iya, maksudnya beda-beda 10 gitu. Cerpen tapi belum ada yang diterima. Baguslah ya, cuma tapi... 10 baru. Iya, Ustaz. Terus dari situ ketika selesai pengabdian, baru di situ mulai gabung nyari-nyari komunitas gitu, Ustaz. Komunitas yang bisa mensupport mungkin ini lebih ke passion gitu, Ustaz, bukan hanya jadi hobi gitu. Jadi mana biar lebih berkembang lahirnya nyari-nyari kelas online. Alhamdulillah dapat kelas online gitu. Jadi ikutan kelas online yang berbayar gitu, yang dimentorin juga gitu, Ustaz. Jadi dari situ nambah relasi juga sesama penulis, entah itu yang penulis udah bukunya bestseller, entah itu yang baru terjun ke dunia penulisan. Dari situ mulai semangat lagi, terpacu gitu, Ustaz. Akhirnya dari situ mulai deh cerpen-cerpen yang dari pondok ditulis itu dikumpulin lagi, terus kemudian nambahin lagi, terus akhirnya jadi buku. Oh, cerpen-cerpen yang dulu ditulis, walaupun nggak diterima, nggak apa-apa ya. Nanti suatu saat dikumpulin lagi ya. Dikumpulin lagi jadi buku kumpulan cerpen. Iya, Ustaz, itu buku yang pertama. Dan alhamdulillahnya buku pertama, buku kumpulan cerpen gitu ya. Iya, Ustaz. Kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen diterbitkan oleh penerbit Traditins waktu itu, Ustaz. Oke. Traditins Publisher. Ya. Dan alhamdulillahnya dapat beberapa testimoni, salah satunya dari Ustadz Soeharto gitu, Ustaz. Jadi alhamdulillah dapat dukungan juga dari beliau. Itu buku pertama. Buku kedua? Ya, buku kedua itu antologi, Ustaz. Jadi ketika udah selesai, terus kemudian teman-teman yang satu kelas gitu ngajakin, ada yang ngajakin bikin buku bareng yuk gitu, Ustaz. Jadi udah selesaikan lagi naskah gitu. Jadi dikasih deadline, akhirnya jadi buku antologi. Terus lanjut seperti itu terus, Ustaz gitu. Terus juga berguru sama Mas Ahmad Rifai Rifan, sempat juga menulis buku sama beliau. Sempat juga berguru sama ikutan kelasnya beliau juga gitu, Ustaz. Jadi semakin terpacu gitu. Jadi nambah terus. Kayak ketagihan gitu, Ustaz. Oh, ketagihan menulis. Itu sejak kapan tuh mulai ketagihan menulis itu? Dari awal mulai kan 2017 tuh. Itu mungkin dari ketika udah selesai terbit buku pertama, Ustaz. Jadi ketika Jadi alhamdulillahnya buku pertama itu responsnya sangat bagus, Ustaz. Teman-teman yang di Malaysia, yang di Brunei, yang di Mesir. Jadi baik yang di dalam negeri sama yang di luar negeri semuanya pengen baca gitu, Ustaz. Jadi alhamdulillah dari situ gini ya rasanya ketika udah punya karya gitu. Jadi kayak ketagihan di situ, kayak benar-benar terpacu lagi dan lagi gitu, Ustaz. Senang ya kalau karya kita itu diapresiasi orang ya. Iya, Ustaz. Tambah baca semangat orang ya. Senang. Jadi nambah semangat lagi buat terus berkarya gitu, Ustaz. Oke, jadi sekarang 36 buku. Itu gimana ceritanya itu? Bisa 36 buku itu? Setahun berarti rata-rata 6. Mungkin pas awal-awal 2016. Jadi kan mulai terbit itu November 2017. Ya. Terus Desember 2017. Jadi kan akhir 2017, Ustaz. Nah itu 2, terus baru 2018 itu mulai banyak
Jadi kayak punya target tersendiri gitu, setiap bulan harus ngeluarin buku. Jadi 2018 itu punya target meskipun kuliah, meskipun ngajar, tapi juga harus punya karya tiap bulan minimal 1 gitu. Atau paling enggak dalam 1 tahun ini harus ada berapa buku gitu, Zat. Oh, harus ada targetnya ya. Minimal Iya, sebulan 1 buku. Ya, Buku jadi paling tulisan banyak sendiri itu ataupun buku tulisan bersama gitu ya. ya, Ustaz. Jadi tahun 2018 yang mungkin paling banyak, Ustaz. Ketika 2019 itu udah mulai mengurangi karena lebih fokus ke tesis, Ustaz. Jadi 2019 nggak banyak karena fokus sama tesis. Jadi 2019 nggak seberapa banyak ketika itu. Konsentrasi untuk tesis. S2 di mana meneruskan itu? Di UINSA Surabaya, Ustaz. Surabaya ya? Ngajarnya Ya. di mana? Di UINSA juga. Oh, ngajar di UINSA juga. Ngajar Iya, apa? Ustaz. Jadi bahasa Arab, Ustaz. Oh, bahasa Arab ya? Oh, ya. Ini luar biasa nih. Ngajar, kuliah, tugas-tugas kuliah banyak, tugas-tugas ngajar banyak. Kok masih sempet-sempetnya nulis itu gimana ceritanya itu? Karena mungkin lebih ke sering insomnia, Ustaz. Jadi daripada insomnianya nganggur. Jadi maksudnya udah mau ngaji juga udah, murojaah juga udah, jadi ke hal-hal yang lain gitu, Ustaz. Jadi sambil nulis juga gitu. Jadi daripada insomnianya nggak bisa tidur, jadi sambil ngetik gitu aja, Ustaz. Tiap hari itu? Hampir tiap hari sih, Ustaz. Jadi setidaknya meskipun nggak nulis naskah, tapi setidaknya harus ada postingan gitu. Entah itu quotes, entah itu motivasi, entah itu apapun, pokoknya setiap hari harus nulis gitu. Tiap hari harus ada tulisan ya, dalam bentuk apapun lah ya. Ada waktu khusus nggak sih Saza menulis itu? Kalau waktu khusus sih biasanya lebih seringnya sebelum tidur, Ustaz. Sebelum tidur ya? Jadi sebelum tidur itu entah berapa kata, jadi kayak nulis diary gitu, Ustaz. Karena emang dari kecil kan nulisnya diary. Jadi kayak udah ketagihan gitu, Ustaz. Diary itu nulis dari kecil? Iya, Ustaz. Oh, sebelum ke pondok juga jadi udah kayak nulis? Dari kecil. Iya, Ustaz. Jadi di pondok itu juga diary-nya malah kalau pas di pondok itu sukanya nulis diary pakai bahasa Arab. Biar kalau misalnya berceceran itu orang malas baca. Kan pasti dikira ya udah apa gitu, maksudnya dikira entah itu pelajaran atau apa gitu, tapi jadi biasanya saya tulis pakai bahasa Arab gitu, Ustaz. Kadang bahasa Inggris juga kalau di pondok dulu. Jadi berguna ya nulis diary itu? Berguna banget, Ustaz. Buat apa itu gunanya itu diary itu? Pertama pasti bisa recall memori lagi, Ustaz. Karena ketika ngebaca itu, ternyata pernah di situasi seperti ini, pernah ngerasain seperti ini. Terus emosinya lebih stabil. Jadi ketika kadang sedih, ya udah ditumpahin aja di diary, Ustaz. Kadang kesel ditumpahin di diary. Jadi teman-teman adik-adik nih, biasakan nulis diary, nanti itu berguna buat sekarang dan buat nanti ya. Belajar menulis setiap hari, menumpahkan perasaan gitu ya. Iya, kalau di CID kan Iklam kan sebelum Iklam kan pasti bikin idad dulu, Ustaz. Cuman idanya kan bahasa Arab gitu. Cuman idanya kan bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Pengumumannya kan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Betul. 36 buku yang genrenya apa? Fiksi, non-fiksi? Dua-duanya, Ustaz. Ada fiksi, ada non-fiksi. Kebanyakan sih non-fiksi, Ustaz. Motivasi. Kebanyakan non-fiksi. Kalau yang buku solo itu kebanyakan non-fiksi. Kan ada novel yang udah terbit itu 2. Yang kumpulan cerpen itu 1. Apa buku yang lainnya? Yang non-fiksi itu, yang buku solo itu? Kalau yang
buku solo fiksi itu kan yang pertama Menanti Bersama Waktu. Itu novel. Yang kedua itu kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen. Yang kedua itu. Yang kedua itu novel Faisal dan Nisa. Oke. Terus yang ketiga itu The Fate, judulnya The Fate, itu juga novel, Ustaz. Oke. Kalau novel-novel ini lebih awalnya saya posting di aplikasi sih, Ustaz. Aplikasi Wattpad itu. Oh, di Wattpad, ya? Oh, Yes. Di Wattpad itu dilihat juga ya oleh banyak orang ya? Alhamdulillah, Ustaz. Jadi karena semakin istilahnya jadi pacuan juga, Ustaz, jadi motivasi. Oh, banyak yang suka gitu, banyak yang viewersnya semakin banyak gitu, jadi ikutan senang. Oh, jadi sebelum jadi buku boleh juga ya ditulis, diupload di Wattpad gitu ya? Ustazah Umu, proses menulis cerpen itu gimana sih mulainya? Apa sih langkah-langkah prosesnya itu? Kalau prosesnya sih ini lebih ke satu pengalaman pribadi sama pengalaman orang sekitar, Ustaz. Oh, jadi kayak itu misalnya, mulai menggali tema dulu ya? Ustaz. Jadi temanya pengennya apa gitu. Kayak misalnya entah itu penantian atau mungkin pernikahan atau tentang hijrah gitu. Itu kalau misalnya cerpen sama yang fiksi-fiksi gitu, Ustaz. Dan kalau di Wattpad itu kan kita bisa ngasih kayak tokohnya itu siapa gitu, Ustaz. Kayak memvisualisasikan tokohnya siapa gitu. Jadi kan orang-orang yang baca juga ikut imajinasi juga, oh ini si ini gitu. Jadi kayak ikutan masuk juga dalam cerita gitu. Terus membuat penokohan berarti ya? Iya, Ustaz. Tokohnya ada berapa? Jadi kalau untuk yang fiksi, saya pribadi biasanya bikin mapping dulu, Zat, coret-coretan gitu. Oh, bikin coretan. Coretan apa aja isinya? Jadi coretannya misalnya dari tema dulu, terus kemudian konflik yang mau dibahas itu apa, pesan-pesan yang mau dibahas itu apa, pesan-pesan yang mau disampaikan dalam cerita itu apa. Ya? Oke. Iya, Ustaz. Terus? Jadi nilai-nilai moral, nilai-nilai Qur'aninya itu apa di dalam cerita itu gitu. Terus setelah itu penokohan. Nah, penokohannya itu lebih ini sih, Ustaz, lebih memvisualisasikan misalnya artis siapa gitu, jadinya nanti namanya ini gitu. Jadi kayak memvisualisasikan diri dulu, kira-kira tokohnya ini yang pantas siapa gitu. Jadi misalnya namanya si A, B, jadi pemeran utamanya siapa, terus nanti ada pemeran pendukungnya siapa gitu. Gitu sih, Ustaz. Terus karakternya dia seperti apa. Kalau untuk konflik lebih ketika proses menulisnya, Ustaz. Kadang tiba-tiba ganti aja konfliknya gitu. Oke. Jadi penokohan, terus membuat karakter tokoh. Nah, karakternya ini imajinasi kita aja? Iya, imajinasi. Mau kita aja gitu? Iya, Ustaz. Semau kita. Okay. Terus kalau konflik cerita, itu kan gini kadang-kadang orang banyak bertanya, ini kok datar aja, gimana caranya membuat konfliknya menjadi menarik? Lebih ke ini sih, Ustaz. Kalau saya pribadi referensinya kan baca novel juga, terus kemudian mengungkap apa mungkin yang di medsos yang lagi viral itu apa gitu. Jadi di situ saya bikin konflik gitu. Misalnya kayak misalnya percintaan, hijrah. Nah, itu kan bagi yang muda-mudi kan itu masih benar-benar diminati banget kan, Ustadz gitu. Jadi menyampaikan pesannya juga dapat, terus kemudian banyak digemari juga gitu. Memvisualisasikan tokoh, jadi visualnya yang viral juga gitu. Oh, kira-kira jadi cari berita, cari apa yang kondisi yang sedang viral sehingga dekat dengan masyarakat gitu ya ceritanya ya. Iya. Terus konfliknya berapa banyak kalau dalam satu novel itu?
Paling konfliknya hanya berapa, konflik intinya itu apa gitu. Oh, jadi konflik intinya inti. ya, konflik besarnya apa gitu ya? Iya, itu kayak misalnya Oh. dulu Faisal dan Nisa itu kan temanya pernikahan. Oke. Jadi konflik besarnya itu antara menantu dan mertua, itu konflik besarnya, Ustaz. Ah. Konflik besarnya itu terus bumbu-bumbunya banyak gitu ya? Iya, gitu. Oke. Terus ending cerita gimana menentukannya? Kalau endingnya, karena saya sukanya yang happy ending, Ustaz. Jadi pasti bagaimanapun caranya saya usahakan untuk happy ending. Oh, itu Karena nggak terserah suka yang kita sad juga ending. ya? Iya, Ustaz. Karena saya tipe orang yang suka happy ending, jadi sukanya happy ending. Oh, oke. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita itu tipenya yang happy ending, ya udah dikasih happy ending aja gitu ya. Nah, ini nih yang sering orang nanya itu. Gimana saya pengen jadi penulis, tapi gimana saya nggak bisa disiplin menulis ini tiap hari? Gimana caranya itu? Itu dipaksa. Dipaksa? Jadi, ya Ustaz, karena kebiasaan baik itu harus dipaksakan agar menjadi kebiasaan. Termasuk juga dalam menulis. Misalnya, kita benar-benar harus meluangkan waktu untuk menulis, bukan menulis di waktu luang. Yang artinya misalnya kita harus konsisten. Yang pertama emang harus punya niat yang kuat dulu, Ustaz. Kalau istilahnya strong way-nya itu nggak kuat, ya udah jadinya di tengah jalan akan mundur gitu, mundur pelan-pelan. Okay. Tapi ketika niatnya udah kuat, pengen nulis gitu, jadi harus ada targetnya. Setiap hari misalnya 10 menit aja dapat 200 kata. 10 menit aja tiap hari 200 kata. Dari 200 dikali seminggu aja udah 1.700 kata gitu. Jadi udah dapat 2 lembar. Jadi nggak apa-apa meskipun satu paragraf dalam tiap hari, tapi konsisten gitu, Ustaz. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya. Pokoknya dipaksa ya, bikin jadwal ya. Nulis tiap hari gitu berarti ya. Jadi meskipun pokoknya kalau belum nulis, pokoknya harus nulis gitu. Harus nulis pokoknya ya. Sebagai penulis, membaca itu penting nggak sih? Penting, Ustaz, sebagai referensi gitu. Karena seorang penulis adalah pembaca yang baik gitu. Kalau kata mentor saya gitu, saat seorang penulis itu adalah pembaca yang baik. Bagaimana tulisan kita mau dibaca kalau kita sendiri gak mau membaca? Dan istilahnya referensi kan tulisan itu juga mencerminkan bagaimana wawasan seseorang gitu, Ustaz. Jadi bacaan apa yang udah dibaca, referensi apapun itu, entah itu dari audio, dari video, dari buku sekalipun, jadi pasti apa yang udah diserap tadi pasti akan dituliskan kembali. Dan membaca itu kan gak hanya membaca buku aja gitu, tapi membaca keadaan juga membaca, Ustaz. Yang penting bukan membaca perasaan aja. Kalau membaca perasaan pasti nggak bisa, Ustaz. Ya. Bisa membaca keadaan, bisa membaca situasi, tapi dia suka mendengar. Nah, karena dari pendengaran tuh dia juga pasti masuk gitu, Ustaz. Jadi nggak semua orang memang suka baca, tapi ada orang yang suka mendengar gitu. Jadi dari pendengarannya dia bisa jadi referensi untuk tulisan. Ada orang curhat gitu ya, dengerin, jadiin tulisan tentang konflik ya yang dicurhatkan ya. Iya, Ustaz. Oke, jadi buka pintu lebar-lebar kalau orang mau curhat gitu ya. Kalau ada teman-teman yang ingin menjadi penulis, apa tips, apa langkah-langkah yang harus mereka persiapkan, apa yang harus mereka lakukan? Tipsnya yang pertama, kalau menurut saya pribadi, Ustadz, dalam menulis itu kan kalau benar-benar mau fokus terjun nih ke penulisan gitu, pastinya kita butuh guru, kita butuh ilmu, kita juga butuh milieu. Jadi kita butuh guru untuk agar kita dapat ilmu
ilmunya gitu kan, kita juga bisa dapat doa-doanya gitu kan, istilahnya mentor gitu kan, atau coach gitu. Terus kita ilmu itu kita praktekkan juga, terus kita butuh milieu atau istilahnya lingkungan yang mendukung kita. Entah itu meskipun teman atau sahabat nggak ada yang penulis, tapi kita bisa mencari komunitas. Kita bisa bergabung dengan komunitas kepenulisan yang sekarang kan banyak banget Ustadz di medsos itu banyak betul. Banget gitu, atau mungkin ikutan juga lomba-lomba gitu. Jadi di situ bisa menjadi pacuan. Nah, terus ada 4 poin penting yang sebelum kita menulis itu harus ada niat yang kuat, tekad yang kuat, terus kemudian konsisten dan fokus. Itu aja sih Ustadz. Karena kalau niatnya nggak kuat, niatnya setengah-setengah, ya juga tekadnya usahanya setengah-setengah. Tapi kalau misalnya niatnya kuat, tekadnya juga kuat, insya Allah dia bisa berusaha untuk konsisten, fokus, dan menghasilkan karya. Oke. Jadi niatnya kuat, tekadnya kuat, fokus, dan konsisten. Kalau selama ini buku-buku Ustazah Umu dipasarin kemana aja? Kebanyakan masih sendiri Ustadz atau sama penerbit juga. Terus ada pernah juga di toko buku Latansa juga. Terus ada satu yang udah di Gramedia judulnya Pengagum Akhirat. Itu nulis sama beberapa penulis juga. Jadi ada 7 penulis di situ. Ada penulis buku yang udah bestseller juga gitu. Jadi 7 penulis tergabung jadi satu, judulnya Pengagum Akhirat. Itu udah ada di Gramedia Ustaz. Atau apa? Kumpulan cerpen? Motivasi Ustaz. Oh, motivasi. Motivasi. Selama ini kalau kita nih ya, sebagai penulis itu, untuk membantu proses promosinya lewat apa saja? Kalau saya lebih ke memaksimalkan sosial media. Instagram, lebih ke Instagram sih Ustaz saya. Oh, Instagram ya? Jadi Instagram, ya. Nah, apalagi kan orang-orang itu lebih sukanya pakai audio Ustaz. Jadi kayak saya audiokan dulu, terus pakai musik juga, terus sambil promosi gitu. Jadi editing quotes-nya, editing audio. Oke, jadi kebanyakan lewat sosial media, terutama Instagram ya? Iya, Ustaz. Harus modalin, berarti bikin audio, terus quote-quote yang ada di buku gitu ya? Ditaruh, di-upload gitu ya? Iya, Ustaz. Oh, dijadikan video? Diunggah gitu. Iya, Ustaz. Terus ada musiknya gitu, jadi audio video gitu. Oh, jadi lebih menarik. Dari situ, ya? Menarik ya, Ustaz. Jadi orang-orang juga, oh seru nih isinya gitu. Jadi tertarik untuk membeli. Oh, Instagramnya apa, Ustazah Umu? @umu_salamah_ali, Ustaz. @umu_salamah_ali. Silakan teman-teman follow ya Instagram Ustazah Umu Salamah Ali. Ini akan banyak di sana hal-hal menarik tentang menulis, tentang hidup, tentang cerpen dan sebagainya. Insyaallah bermanfaat buat kita semuanya. Barakallah fi kunna. Berarti ya. Saya jarang pakai domir kunna ya. Barakallah fi kunna Ustazah ya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan selalu sehat, semakin produktif menulis, terus bermanfaat ya. Amin, amin. Sehat, terus berkah. Demikian rekan-rekan sekalian, obrolan kita dengan penulis yang sangat produktif dari Kak Umu Salamah, alumni Gontor tahun 2011. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin Anda rekomendasikan buat saya wawancarai, silakan dikirim di kolom komentar. Nanti kita akan wawancarai pada video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.